Halo teman-teman, jumpa lagi di sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kaitan soal-soal UTBK yang keluar di gelombang kedua ya beberapa hari ini. Ini ada beberapa soal yang kita dapatkan dari teman yang udah ujian ya. Jadi kita nggak punya pilihan A, B, C, D, E-nya ya. Nah teman kita ini cuma ingat kata kunci yang keluar. Dan alhamdulillah ini udah sangat membantu ya. Pertama ada soal di nomor 1, ulat makan daun, ini ada kalori yang dibuang dan digunakan berapa. Soal ini udah pernah keluar di UTBK tahun-tahun sebelumnya, dan soal ini diambil dari buku biologi judulnya Campbell gitu. Jadi saya bahas ringkas soal pertama ini teman-teman. Jadi ada ulat makan daun ya, ada ulat makan daun. Nah ini ada teman-teman bayangin ini ada daun ya. Ya. Kemudian nanti dia dimakan sama si ulat nih. Bayangin ada ulat. Maka nanti semisal daun ini mengandung berapa 200 joule energi. Di buku itu ditulisnya begitu ya. Kita sampaikan aja langsung dari bukunya ya. Maka nanti ulatnya makan. Nah, sebagian dari nutrisi itu akan berubah jadi biomasa. Dia jadi daging ya. Dia jadi daging gitu. Nah, sebagian lain teman-teman, makanan yang ditelan sama si ulat ini itu nanti keluar dalam bentuk sisa pencernaan sebagiannya ya. Berapa? 100 joule. Artinya ada 50% ya. Kurang lebih 50% nutrisi yang dimakan sama si ulat keluar dalam bentuk sisa pencernaan gitu. Sisanya masuk ke usus halus, diserap oleh darah, dibawa ke seluruh tubuh gitu. Di dalam seluruh tubuh, nutrisi itu sebagiannya dipakai untuk respirasi seluler ya. Berapa persen? Kurang lebih kan 100 joule sisanya itu masuk ke seluruh sel tubuh. Nah, ternyata 66 joule dari 100 joule ya itu digunakan untuk respirasi seluler gitu. Maka kurang lebih 30 berapa? Oh, sorry, ingatan saya salah. Ini artinya 60 berapa? 67 ya. 67 joule karena yang saya ingat biomasanya itu 33 joule begitu. Maka berapa tuh hitungannya teman-teman? Ya. Berapa hitungannya itu? Ya, saya belum hitung, saya hitungin ini. Saya pakai kalkulator aja cepet-cepet nih. Jadi 67 bagi berapa? 200 ya. Kali 100% berapa? 33,5% artinya itu. Dipakai untuk apa? Respirasi seluler. Ini kan sampai 50% yang keluar dalam bentuk sisa pencernaan. Maka yang jadi biomasa berapa? 33,5 dikurang berapa? Kurang 100 ya. Sorry saya hitung kurang kok kurang 100 sih? Kurang 50 ya. Atau 50 kurang 33,5 16,5%. Ya. 16,5%. Nah, inilah yang digunakan untuk jadi biomasa gitu. Nah, maka pertanyaannya kalori yang dibuang berapa? Kalori yang dibuang ya ini 50% ya. Kemudian yang digunakan berapa? 50% juga. 50% digunakan untuk respirasi seluler, 50% digunakan menjadi biomasa. Dalam konsep produktivitas ekosistem ya, ada namanya efisiensi produksi. Maka
dari 200 joule yang dimakan oleh ulatnya ini teman-teman, hanya berapa? Hanya 16,5% yang jadi biomasa. Ini yang disebut sebagai efisiensi produksi. Dan efisiensi produksi disebutkan itu biasanya nilainya berapa? Kurang dari 20%. Atau biasanya dia dia bulatkan jadi berapa? 10%. Gitu kan. Efisiensinya berapa? 10%. Kan konsep piramida makanan, dalam konsep piramida makanan gini kan. Ada tingkatan tropik 1, produsen, dimakan konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan seterusnya. Ini kan, ini produsen, ini konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4 misalnya. Maka ketika produsen punya energi sebanyak 1 juta joule, ya, kasarnya hanya 10% yang pindah. Jadi konsumen tingkat 1 hanya dapat makanan 100 joule dari tingkatan sebelumnya. Tingkat 2 begitu juga seterusnya, semakin ke sana semakin berkurang. Berapa perpindahannya? 10%. Maka ini 10.000 joule, ini 1000 joule, ini cuma 100 joule. Kenapa? Efisiensinya ini cuma berapa? 10%, 10%, 10%, 10% gitu. Itu istilahnya apa? Efisiensi. Ya. Maka ini kita dapatkan kalau di sini, kalau hitungannya ini buku Campbell di 16,5% ya yang pindah jadi biomasa gitu. Nah, ringkasnya begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman analisis sendiri di pilihan A, B, C, D, E-nya. Kalori yang dibuang, jadi yang terbuang nanti bisa dilihat itu kurang lebih bisa jawabannya 50% yang dibuang dalam sisa pencernaan. Bisa juga berapa? 80, berapa ini? Kalau ditambahkan sisa pencernaan plus respirasi seluler, karena ini nanti teman-teman ketika dipakai untuk respirasi seluler, ini kan rumus umumnya kan dipakai buat apa? Nutrisi itu C6H12O6 plus O2 ini berubah jadi apa? CO2 plus H2O plus ATP. Jadi respirasi seluler gunanya apa? Untuk ngasilin energi. Ketika ATP udah digunakan oleh ulatnya untuk aktivitas, maka ini juga nanti akan keluar dalam bentuk panas. Energi panas, maka ini juga terbuang nanti istilahnya tuh. Yang jadi biomasa, yang jadi daging hanya 16,5% gitu. Ya, jadi bisa juga sih sepertinya terbuang, jadi kalori yang terbuang bisa maksudnya adalah gabungan antara sisa pencernaan dengan siapa? Respirasi seluler. Berapa artinya totalnya? 50 tambah 33,5 ya. Atau ada kata kunci digunakan nih. Ya bisa ini aja teman. Ada kata kunci digunakan, ada kata kunci dibuang. Atau gini, mungkin yang digunakan 50% digunakan ada 2, digunakan untuk respirasi, bisa digunakan untuk apa tadi? Biomasa, jadi daging. Nutrisi itu gunanya 2, untuk jadi daging, untuk pertumbuhan dan perkembangan, bisa untuk respirasi, energi. Kita tumbuh dan berkembang, kita butuh energi, gitu kan? Semuanya bersumber dari nutrisi, gitu. Maka ini 50% juga kalau ditambah ini dua-duanya nih. Masya Allah. Ya nanti teman-teman analisis sendiri ya lebih jauh. Nomor 2 kita bahas ringkas. Apa persamaan otot polos dan otot jantung nih teman-teman. Itu terlalu mudah soalnya ya. Otot ada 3, otot polos, lurik, dan jantung. Kalau di soal kan cuma nanyain otot polos sama jantung. Nggak apa-apa kita lengkapin dengan lurik ya, kita lengkapin dengan otot lurik. Jadi pertama dari sisi bentuk, polos kan bentuknya ini berbentuk gelondong. Kalau jantung bentuknya serabut, maka dari sisi bentuk itu salah teman-teman. Ingat ya, dari sisi bentuk salah. Kalau jantung bentuknya serabut, mirip dengan lurik, bentuknya serabut gini, memanjang atau silindris gitu. Jadi dari sisi bentuk nanti kalau ada pilihan
Bentuk salah, polos dan jantung bentuknya beda. Satu bentuknya disebut gelondong, ujungnya runcing, kemudian bagian tengahnya membulat, itu namanya gelondong. Jantung ini serabut. Begitu juga dengan otot lurik, serabut, cuman bedanya otot jantung bercabang, gitu kan. Kemudian apalagi yang bisa ditinjau adalah letak intinya, ya, letak intinya. Kenapa dengan otot polos letak intinya, inti selnya? Kalau tadi ini dari sisi bentuk ya, letak atau inti selnya. Inti selnya otot polos itu satu terletak di bagian tengah dari selnya, ya. Otot jantung gimana? Nah, otot jantung sedikit khas teman-teman. Kenapa dengan si otot jantung? Apa khasnya dia? Gitu. Apa khasnya dia? Jadi dia punya namanya diskus intercalaris yang berfungsi memisahkan sel yang satu dengan yang lain, gitu. Nah, maka ini ada sel-selnya. Jadi ada sekatnya. Ini satu sel, ada inti selnya di tengah. Ini satu sel, satu sel, satu sel, satu sel, satu sel, gitu. Maka sel yang satu dengan yang lain itu dipisahkan yang namanya diskus intercalaris. Ini hanya ada pada otot jantung. Maka jadi perbedaan juga tuh antara polos dengan siapa? Dengan otot jantung, teman-teman. Ya. Nah, jadi persamaannya apa? Yang pertama letak inti dan jumlahnya. Semuanya sama-sama apa? Satu di tengah. Gitu kan? Kalau otot lurik gimana? Ya, dia banyak di tepi. Ini satu sel dan dia punya banyak inti terletak, kita gambarin, maksudnya ini di tepi gambarnya nih, sketsanya nih banyak di tepi, ya. Kalau otot jantung berapa buku nulisin? 1 atau 2, intinya nggak banyak, 1 atau 2 di tengah, gitu. Nah, kita lengkapin apalagi itu persamaannya kira-kira antara otot polos dan otot jantung. Iya, betul, itu mekanisme kerjanya. Atau ya mekanisme kerja boleh ya. Maksudnya apa sih? Ya tentang dia sadar atau tidak sadar. Ternyata polos dan jantung sama-sama bersifat autonom. Tidak sadar dia. Ini sama. Yang sadar cuman otot apa ini? Otot lurik, teman-teman ya. Otot lurik bersifat sadar itu. Maka udah dapat 2 tuh persamaannya. Inti sel dan mekanisme kerja. Yang ketiga apa? Tentang sifatnya. Tahan tidaknya dia terhadap lelah, gitu. Sifat kita sebut sifatnya mungkin. Yang satu ini tidak cepat lelah, tidak mudah lelah. Sama ternyata otot jantung jangan cepat lelah, bahaya teman-teman. Lelah dia berhenti, mati kita, ya. Maka yang satu-satunya yang bersifat mudah lelah lurik, ya. Gampang capek tuh, pegel tuh. Cepat atau mudah lelah. Ya, maka dapat ya 3 persamaannya ini antara siapa? Otot polos, otot dan otot jantung. Nah itu. Ya itu yang saya ingat ya teman-teman. Yang bisa kita tuliskan kurang lebih itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Bentuk simbiosis anemon dan kelomang. Anemon itu masuk mana tuh anemon? Masuk kelompok Coelenterata. Kelomang itu masuk kelompok moluska ya. Moluska. Bagaimana bentuk simbiosis keduanya?
maka nanti itu kelomang dan siapa anemon hidup barengan, masya Allah, kayak sahabat aja mereka dua nih. Kelomang itu bakal ngasih nutrisi buat anemon, dan anemon ngasih perlindungan kepada kelomang, ya, berupa apa tuh namanya teman, kok jadi lupa nih. Ngasih perlindungan berupa apa namanya, bentar teman, saya lupa istilahnya, mimikri atau apa tuh ya, sorry saya lupa, sabar sedikit. Ya betul, mimikri, istilahnya kamuflase ya. Kamuflase. Nah itu aja ya. Kemudian nanti teman baca lagi lah detailnya itu. Yang ke apa namanya nih? Nomor 4, enzim pembunuh bakteri di lambung. Saya baru dengar ini teman-teman. Di lambung itu dia ngasilin 3 atau boleh 4 kalau detailnya ya. Ada 4 tipe sel di sana ngasilin, atau 3 tipe sel di sana ngasilin 4 macam zat, HCl, pepsinogen, renin, sama mukus atau lendir untuk melindungi dinding lambung dari HCl gitu. Nah dari 4 senyawa ini yang berperan untuk membunuh bakteri hanya HCl ini. Membunuh bakteri gitu. Adapun kalau ditanyakan apa nama enzimnya, terus terang saya baru sekali seumur hidup ini yang dengar enzim yang bisa bunuh bakteri di lambung. Saya nggak tahu teman-teman ya. Setahu saya nggak ada, kecuali kalau yang dimaksud adalah enzim misalnya di mana kelenjar saliva atau di air mata, itu ada namanya enzim lisozim. Tapi itu bukan lambung yang ngasilin ya. Ada namanya lisozim, di mana itu biasanya ada di air mata, air saliva ya. Ini ada enzim yang bisa merusak dinding sel bakteri, namanya apa? Lisozim, bagian dari sistem pertahanan tubuh ini. Ya, pertahanan kimiawi, belajar di sistem imun ya. Ya, mungkin teman kita salah ingat ini. Ya mudah-mudahan ya. Kemudian yang nomor 5, kita ringkasin. Fotorespirasi saat CO2 sedikit dan O2 melimpah. Saat CO2 sedikit dan O2 melimpah. Benar. Terus masalahnya apa? Ya, kita ringkasin. Jadi fotorespirasi itu hanya terjadi pada tanaman C3 namanya. Jadi kan tanaman itu terbagi jadi berdasarkan adaptasinya terhadap kondisi panas, tanaman ada 3. Tanaman C3, kemudian tanaman C4 dan tanaman CAM ya. Krasulase acid metabolism gitu. Apa beda ketiganya? C3, C4 dan CAM ini. Kita ringkasin. Jadi pada tanaman CAM dia ini melakukan fiksasi CO2 sebanyak 1 kali. Cuman 1 kali fiksasi CO2. Ya, sebanyak 1 kali. Beda dengan C4, dia 2 kali. Karena dia lebih hebat yang ini. Dia dibekali senjata ampuh untuk menghadapi musuh-musuh. Musuh apa? Maksudnya kondisi panas, teman-teman. 2 kali maksud saya. 2 kali. Ini juga 2 kali nih. Sama persis prosesnya. Cuman dia beda adaptasinya, nanti kita sebutkan ringkas ya. 2 kali gitu. Apa itu? Jadi pada tanaman C3 fiksasi CO2-nya 1 kali. Ringkasnya gimana? Ada CO2, senyawa berkarbon 1. Ini kan cerita reaksi gelap ya pada tanaman
pada tanaman ada reaksi terang dan reaksi gelap gitu. Nah, cerita di reaksi gelap langsung, CO2 yang masuk di reaksi gelap sebagai input difiksasikan, digabungkan dengan ribulosa bifosfat RUBP, senyawa berkarbon 5 atau gula berkarbon 5, sehingga efeknya apa? C5 ketemu CO2 yang berkarbon 1, terbentuk senyawa berkarbon 6 gitu. Cuman senyawa berkarbon 6 ini bersifat tidak stabil, reaktif dia. Maka dia langsung terpotong menjadi senyawa berkarbon 3 yang jumlahnya ada 2, disebut dengan istilah 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat. Jumlahnya berapa? 2 senyawa berkarbon 3 gitu. 3-fosfogliserat. Ringkasnya teman-teman namanya siklus Kelvin ya. Reaksi gelap ini berupa disebut juga siklus Kelvin. Maka ringkasnya nanti dia akan muter gini ya. Dan dalam tahapannya itu dia ngasilin glukosa atau C6H12O6 gitu kan. Nah, inilah siklus Kelvin, fiksasi CO2-nya cuma 1 kali gitu. Nah, cuman kenapa ada masalah? Ada masalah. Apa masalahnya, Pak? Jadi ketika kondisi terik, teman-teman bayangin ini ada daun ya. Ini di sini ada stomatanya. Ketika kondisi terik, maka kalau kondisi biasa kan CO2 bisa masuk gitu ke dalam stomata daun dan digunakan untuk apa tadi? Fiksasi CO2 nih untuk siklus Kelvin ya. Siklus Kelvin nih. Nah, cuman ketika kondisi terik untuk mencegah transpirasi atau penguapan ya, apa itu? Pengeluaran H2O dari stomata ya. Untuk mencegah penguapan, maka nanti stomata ditutup ini. Efeknya apa? CO2 nggak bisa masuk ke dalam sel gitu. Maka ketika kondisi terik ya, terik, stomata ditutup. Stomata ditutup. Efeknya apa? Kadar CO2 jadi rendah, habis. Karena nggak ada yang masuk itu, dipakai terus buat siklus Kelvin gitu kan. Efeknya apa pada tanaman C3? Jadi tadi saya lupa singgung, disebut tanaman C3 kenapa? Karena senyawa stabil pertama yang dihasilkan adalah senyawa berkarbon 3, fosfogliserat ini ya. Itu dari sisi penamaannya. Maka pada tanaman C3 ini tadi ketika CO2 rendah jumlahnya ya, maka nanti jadi lupa lagi nih teman. RUBP digabungkan dengan CO2 oleh suatu enzim yang disebut dengan istilah RUBP karboksilase. Ini namanya enzim, ase belakangnya. Diringkas dengan istilah enzim Rubisco. Rubisco nama enzim ini. Enzim ini Rubisco ini adalah jenis protein paling melimpah sejagat raya. Kenapa? Karena Rubisco ini terdapat di tanaman. Tanaman itu adalah makhluk hidup yang biomasanya paling banyak di bumi ini. Dan dia, Rubisco ini adalah protein terbanyak di tanaman. Maka dia wajar kalau dia jadi protein paling melimpah sebumi. Itu Rubisco ini. Nah, ternyata Rubisco begitu. Dia ada kelemahan. Kelemahannya apa? Ketika kadar CO2 rendah, harusnya dia berikatan dengan CO2, harusnya dia ngambil CO2 dan mengikatkan CO2 dengan RUBP. Tapi ketika CO2 rendah ya, dia punya sifat mendua. Masya Allah, mudah-mudahan bukan kalian nih ya. Dia ngambil O2 teman-teman, yang dia gabungkan dengan siapa? RUBP. Nah, siapa yang salah ini? Salahnya Rubisco. Enzimnya ini punya kelemahan. Ternyata dia jatuh cinta sama oksigen. Dia menarik juga nih ya. Dia punya daya afinitas, daya tarik kuat nih oksigen buat Rubisco. Akhirnya sama dia diambil, dipasangkan dengan RUBP, terbentuklah apa? Karena RUBP ini senyawa berkarbon 5, O2 nggak ada karbonnya 0, maka terbentuk senyawa berkarbon 5 yang bersifat tidak stabil juga. Akhirnya gimana?
C5 ini dipecah jadi 2 senyawa, ya. Ada berkarbon 3, ada berkarbon 2, Ada berkarbon 2. Yang berkarbon 3 sama tadi, ini berupa fosfogliserat gitu kan. Nah, maka nanti yang ini melanjutkan siklus Kelvinnya. Sementara yang C5, yang C2 ini teman-teman, ini bakal dikirim ke 2 organel, peroksisom sama siapa? Mitokondria, ya. Kemudian apain? Ternyata ujung-ujungnya dia dipecah jadi CO2 yang kemudian ini dianggap sebagai sisa metabolisme, ya. Maka apa yang terjadi teman-teman? Maka tadi kan cuma dihasilkan 1 senyawa berkarbon 3 yang masuk ke mana? Siklus Kelvin. Normalnya kalau ada 2 C3 ini bisa ngasilin glukosa. Tapi kenapa? Karena yang dihasilkan cuma 1, maka nggak dihasilkan glukosa. Jadinya apa? Proses ini cuma muter-muter, nggak jelas, nggak ada glukosa dihasilkan. Maka proses ini karena dia melibatkan O2 di tahapannya, O2 nih, ya, maka disebutlah dengan istilah apa? Fotorespirasi. Ya, fotorespirasi ini dianggap jelek buat tanaman. Fotorespirasi disebut respirasi karena ada O2-nya, foto karena ada fotosintesis, dia bagian dari proses fotosintesis di situ. Ya. Ini jelek buat tanaman kenapa? Karena menurunkan produktivitas dari tanaman. Harusnya dia ngasilin glukosa yang melimpah, ya, dalam proses fotosintesis. Ini malah ngasilin glukosa yang sedikit. Produktivitasnya menurun. Ada beberapa buku menuliskan sampai 20% produktivitasnya. Harusnya petani menanam padi, ya, ngasilin beras gabah sebanyak 10 karung harusnya, tapi karena proses fotorespirasi yang dihasilkan cuma 8 karung. Itu menurunkan produktivitas. Penyebabnya apa? Prosesnya namanya fotorespirasi. Penyebab utamanya siapa? Sifat mendua dari Rubisco gitu. Makanya kalau punya pasangan setia teman-teman, ya. Nah, Rubisco ini dia bermasalah karena dia ngikat O2. Itu kejelekan dari tanaman C3 dan hampir semua tanaman itu tanaman C3. Maka 2 kelompok tanaman disebut tanaman C4 dan CAM, ya. Ini punya kelebihan bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang panas. Jadi judulnya ini cara adaptasi tanaman dalam kondisi panas gitu. Nah, 2 organisme C4 dan CAM ini bisa beradaptasi gitu, kalau kondisinya panas. Dia normal-normal aja tuh kalau kondisinya panas. Kok bisa? Karena dia lakukan fiksasi CO2 sebanyak 2 kali. Apa hebatnya? Jadi ringkas terus dari tadi. Jadi di pagi hari CO2 itu teman-teman yang masuk langsung dipakai untuk siklus Kelvin sebagiannya, dan sebagiannya dipakai untuk tahapan menabung. Istilahnya menabung. Apa itu? Jadi CO2 yang masuk, ya, itu digabungkan dengan suatu senyawa berkarbon 3 disebut PEP. Fosfoenol virufat, cari sendiri di internet tuh kepanjangannya, saya malas nulis. Intinya apa? Dia senyawa berkarbon 3, CO2 berkarbon 1. Maka PEP digabungkan dengan CO2 ini, ya, digabungkan dengan CO2, maka terbentuk namanya oksaloasetat. Teman-teman kenal ini di siklus Krebs, senyawa ini oksaloasetat. Ini gabungan antara PEP C3 dengan C1 CO2 terbentuklah siapa? Oksaloasetat, senyawa berkarbon 4. Inilah asal muasal penamaan tanaman C4. Karena senyawa pertama yang dihasilkan adalah oksaloasetat berkarbon 4. Gitulah ya. Maka nanti ringkasnya nih teman-teman, proses ini difasilitasi oleh enzim namanya PEP karboksilase, nama enzimnya. Ya. Temannya siapa? RUBP karboksilase tadi nih, ya. Ini PEP karboksilase namanya.
sesuai namanya, enzim yang menanamkan gugus karbon CO2 ke PEP itu. Nah, ringkasnya teman-teman, proses ini tadi ini terjadi di sel namanya mesofil. Jadi sel mesofil adalah sel tempat terjadinya reaksi terang. Di sini terdapat kloroplas, ya, tilakoid terjadi, pigmen di situ terdapat tilakoid terjadi punya tilakoid yang berperan dalam proses fotosintesis reaksi terang gitu. Maka ternyata selain terjadi reaksi terang di tanaman C4 ini, dia lakukan fiksasi CO2 pertama. Dia menabung oksaloasetat. Dia menabung CO2 itu dalam bentuk apa? Oksaloasetat gitu. Sorry, saya agak kecil ini, terlalu gede nih. Oksaloasetat di tanam senyawa berkarbon 4 ya. Maka oksaloasetat ini tabungan. Maka kalau dia tabungan suatu saat bakal dipecah gitu. Maka dia dipecah di tipe sel lain, tapi sebelum dikirim ke sel yang kedua, dia dirubah dulu jadi malat, ya, biar muat ditransfer lewat plasmodesmata namanya. Jadi ada lubang, ada celah antara sel yang satu dengan yang lain disebut plasmodesmata. Ini plasmodesmatanya nih. Ya, ini namanya yang ini ya. Nanti saya tulis mungkin ya. Namanya plasmodesmata. Maka nanti malat ini senyawa berkarbon 4 juga akhirnya dikirim menuju ke tipe sel kedua namanya sel sarung berkas pengangkut. Sel seludang atau sel sarung berkas pengangkut. Sel yang menjadi sarung dari xilem dan floem. Gitu ya. Maka nanti dia ini di dalam sel sarung berkas pengangkut dipecah jadi dua. Apa itu? Dipecah jadi CO2 dan dipecah jadi asam pirufat. Ya. Asam pirufat ini senyawa berkarbon 3. Gitu. Maka asam pirufat dibalikkan lagi melalui plasmodesmata menuju kemana? Ke tipe sel yang pertama tadi, ke sel mesofil, dirubah jadi PEP di sini. Biar siklusnya berulang, prosesnya berulang gitu. Adapun CO2 ini yang langsung masuk siklus Kelvin. Sama persis siklus Kelvinnya tanaman C3 tadi nih. Ya. Maka fiksasi CO2 pertama gunanya adalah untuk menabung, membentuk oksaloasetat. Fiksasi CO2 yang kedua ini untuk siklus Kelvin. Terjadi di dua tipe sel berbeda, teman-teman. Ya. Nah, satu sel mesofil, satu sel sarung berkas pengangkut gitu. Maka tanaman cam yang membedakannya cuman dari sisi waktunya aja. Jadi tanaman cam, teman-teman, tanaman ini yang tipe ketiga ini, tanaman cam, dia juga menabung, ya, dia juga melakukan fiksasi CO2 2 kali. Cuman bedanya kalau cam ini melakukannya ini di malam hari, jadi dia menabung di malam hari. Di malam hari dia buka stomata, terus ngambil CO2 langsung ditabung jadi oksaloasetat gitu. Ketika pagi hari stomata ditutup. Stomatanya ditutup, ya. Stomata langsung ditutup sehingga dia di siang hari, di pagi hari dia langsung pakai tabungan langsung aja. Tabungannya berupa oksaloasetat dirubah jadi malat, kemudian masuk ke siklus Kelvin. Kapan? Di pagi hari, siang hari sampai sore hari ini terjadinya. Semuanya terjadi di sel mesofil untuk tanaman cam namanya, ya. Jadi dihafalin aja nih. Tanaman C4 ini yang sering keluar di soal, dua spesies yaitu jagung sama tebu. Sementara tanaman cam ini nanas teman-teman. Dan siapa? Masya Allah, kaktus. Nah, itulah dari penamaannya ini Crassulaceae acid metabolism ya. Kepanjangannya cam kan ini. Dari namanya Crassulaceae, famili tanaman Crassulaceae ini Crassulaceae. Ciri tanaman itu di tingkatan famili ada AC belakangnya. Crassulacean, detailnya Crassulacean acid metabolism kepanjangannya. Kalau diterjemahkan metabolisme asam yang dilakukan oleh kelompok tanaman Crassulaceae. Asam apa? Ya ini semuanya asam tadi, asam oksaloasetat, asam malat, asam fosfoenol pirufat, tentang itu tadi, asam pirufat ya. Nah, ringkasnya begitu ya.
Maka teman-teman udah bisa tebak-tebak lah kira-kira apa ini pertanyaannya. Fotorespirasi saat CO2 sedikit dan O2 melimpah. Saat CO2 sedikit dan O2 melimpah, betul. Fotorespirasi kan terjadi gitu. Pertanyaannya apa? Nggak tahu nih teman kita nih. Kalian apa namanya? Tebak sendiri gitu ya. Saya kira itu aja teman-teman untuk sesi kali ini. Nomor 6 sampai 11 ini akan kita bahas di sesi video berikutnya. Ditunggu ya. Ya, ditunggu. Itu aja. Mudah-mudahan dimudahkan ujiannya di hari-hari terakhir UTBK dan teman-teman bisa lulus di UTBK tahun ini dan bisa kuliah di tahun ini. Oke. Itu aja. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.